Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat pagi untuk Pak Hendrik yang berada di Amerika. Malam ini, Bapak Pendeta Freddy Ongkosaputra dari Kupang akan membawakan firman Tuhan. Baik, teman-teman, saudara-saudaraku, malam ini kita akan membahas tentang Mazmur 6 ini. Pertama-tama yang penting bagaimana cara membaca Mazmur begitu. Karena bisa keseleo kita ya. Mazmur itu dibaca seperti kita dulu-dulu kita menerima surat cinta begitu ya. Kita harus baca ulang-ulang apa maksud kekasih kita gitu. Jadi satu surat yang kita terima dari kekasih kita, kita baca berulang-ulang sampai kita mengerti apa maksud kekasih kita bersurat ini gitu. Jadi jangan sampai kita membaca Mazmur ini kita ambil per ayat gitu. Nantinya jadi kacau, nggak mempunyai arti gitu. Jadi kalau Perjanjian Lama itu termasuk di dalamnya uh, Mazmur Daud ini betul-betul kita harus membaca ulang-ulang untuk kita memahami apa maksud daripada penulis ini gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan ini, kita bisa nyasar gitu ya. Nanti ada contoh yang saya berikan sebelum saya memulai Mazmur 6 ini, kan akan nanti terjadi suatu falase gitu loh, kekeliruan yang membuat kita jadi salah menafsir. Contoh yang pernah saya sampaikan, bahwa Mazmur kalau kita ambil satu ayat, umpamanya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Berarti takdir dong, ya. Jadi kalau kita baca satu ayat itu aja, maka kita bilang, wah, Tuhan mengajarkan kita takdir apa yang karena Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang benar gitu kan. Nah, ini kan jadi problem gitu. Nanti dibawa lagi. Kalau Tuhan sudah menetapkan atau mengatur langkah-langkah kita, apakah saat sekarang kita yang setia kepada Tuhan kemudian kita menipu atau berzina, apakah Tuhan yang menentukan gitu? Ini kan jadi problem gitu. Jadi hal-hal ini jangan sampai terjadi begitu, sehingga kita paham apa maksud daripada Daud. Ini penting sekali karena kalau kita tidak membaca ulang-ulang artinya, maka maksud daripada penulis itu, maka kita bisa nyasar begitu loh. Karena kita akan mengatakan sepertinya Tuhan kita tuh membuat takdir gitu loh. Seperti yang ayat tadi saya sampaikan gitu. Sehingga betul-betul kalau di dalam Mazmur ini kita harus membaca sampai kita mendapatkan intinya itu apa gitu. Maksud dari kekasih kita itu apa. Maksud dari Daud itu menulis ini apa gitu. Supaya kita mengerti apa yang disampaikan. Seperti kita menerima surat cinta ya kita tahu, oh kekasih kita rindu, ya toh kepengen makan burung dara goreng atau apa gitu kan. Jadi kita bisa tahu gitu nih. Jangan sampai terjadi keliru sangka gitu loh. Karena ini sering terjadi pada orang Kristen yang hobi akhirnya menjadi apa namanya pandangannya yang salah gitu. Kita lihat contohnya. Seperti di Matius 13 ayat 1 sampai 3. Kita pelan-pelan dulu supaya nanti saya ingin kita belajar Alkitab jadi benar. Matius 13 ayat 1 sampai 3. .
Jadi ini menceritakan tentang menabur itu. Dan ini sepintas saja saya cuma kasih contoh, nanti bisa dibaca sendiri untuk supaya mengerti. Nah, seperti penabur ini, apa akibatnya? Banyak pendeta yang keliru gitu loh. Jadi yang menabur ini siapa begitu loh. Jadi dipakai oleh pendeta-pendeta bahwa menabur itu kamu memberkati. Nanti diganti 100 kali, 60 kali, dan 30 kali gitu ya. Nanti dibaca sendiri, panjang gitu. Nah ini kan jadi ngaco gitu loh. Jadi salah persepsi, dan ini dengan sengaja dipakai. Bisa saja dia mengerti, tetapi ayat ini dipakai untuk mempengaruhi orang untuk memberi dan akan mendapatkan 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Padahal di sini jelas bahwa penabur ini adalah Tuhan sendiri yang menaburkan firman-Nya. Dan kalau kita posisi kita itu tanah yang apa? Berbatu atau apa? Atau tanah subur atau apa? Sehingga semua orang dikasih bibit yang sama. Tergantung daripada kondisi orang itu waktu menerima itu. Apakah dia sudah clear masalahnya? Atau dia masih ada jengkel atau ada iri dan lain sebagainya. Jadi tergantung kita. Apakah kita itu masih belum beres, sehingga benih yang diberikan kepada kita tidak akan berkembang. Mungkin hanya 30 kali, tapi bagaimana yang tanah subur tentunya akan 100 kali. Nah, inilah seperti yang saya katakan, entah sengaja tidak mengerti, syukur-syukur tidak mengerti ya. Tetapi kalau ini sudah tahu dan dipakai alat untuk memancing orang untuk selalu memberi, ini celaka 12 begitu jadinya gitu. Makanya kita kalau membaca itu harus lebih hati-hati. Kalau perjanjian baru kita harus tahu bagaimana peristiwa ini terjadi, di mana, siapa lawan siapa, apakah Tuhan Yesus dengan siapa. Nah, ini semua harus kita ketahui gitu loh. Pada zaman apa gitu, yang kemarin saya diskusi dengan Pak Wilson, waktu itu ada apa gitu loh. Sehingga kita bisa tahu dan kita mencari kuncinya sehingga kita nanti menyampaikan tidak keliru. Nah, ini contoh aja. Karena apa? Saya ketemu di gereja-gereja itu banyak teman-teman saya juga mempermainkan ayat ini gitu loh. Kalau kamu memberi akan dibalas 30 kali, 60 kali, 100 kali. Woi, saya bilang salah itu. Nah, cuma nggak mau terima karena itu alat yang paling 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 ampuh untuk mengumpulkan uang-uang itu gitu loh. Ya saya bersyukur aja kalau mereka belum mengerti gitu. Tapi kalau sudah mengerti dan disengaja ya itu ya urusan dia gitu. Oke, ini beberapa hal yang terjadi kerancuhan di dalam membaca Alkitab yang Pak Hendrik selalu tekankan, bagaimana masih banyak orang yang sudah tertulis tapi kok bacanya artinya jadi banyak. Ini penyebabnya adalah demikian. Nanti Mazmur ini diambil cuma satu ayat begitu, dibuat patokan begitu. Jadi kalau orang bilang, oh Tuhan kita tuh menakdirkan kita begini, ada ayatnya ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Ini kan jadi kacau begitu ya. Jadi ini sedikit supaya kita akan mulai dengan firman Tuhan yang ada di Mazmur ini, kita pelajari bersama. Apakah demikian begitu ya? Karena kalau kita baca ya sebetulnya ada 3 proses di sini. Jadi kita kalau membaca satu kaligus dan berulang-ulang sampai kita tahu apa makna daripada orang ini, Daud ini bisa menulis demikian. Baru kita bisa cari apa yang dimaksud itu. Nah, baru kita bisa mengerti.
satu tulisan ini artinya apa begitu. Jadi jangan diambil per ayat gitu. Bisa terjadi falase atau kekeliruan gitu. Oke, kita baca dari ayat 2. Maka datanglah orang, kita kembali ke Mazmur dulu. Mazmur 6. Oke. Untuk pemimpin biduan dengan pemainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulang gemetar dan jiwa pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkan aku oleh karena kasih setiamu. Ayat 6, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Nah ini kalau kita ambil satu-satu jadinya berantakan. Jadi kalau kita baca berulang-ulang, maka kita akan menemukan apa maksudnya Daud menulis ini. Jadi kalau kita sebetulnya simpel aja ini, karena nggak ada yang harus ditafsir-tafsir, nggak ada gitu ya. Cuma ini suatu maksud daripada Daud. Jadi saya juga bingung kok kita membahas Mazmur gitu ya. Mestinya Mazmur ini bagaimana cara membaca dan kita akan mengulang-ulangi sampai kita mengerti gitu. Jadi bisa saja di dalam ini kita membaca ada yang bisa mendapatkan kuncinya apa, bisa saja gitu ya. Jadi tidak terbatas karena uh, saya bisa pendapat lain, Hendrik juga bisa lain, Pak Anfal juga bisa lain, Ibu Agatha lain, bisa saja karena kita membacanya bagaimana gitu. Baik, jadi kalau dari kita baca ayat 2 sampai 5, ya, saya ulangi, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkan jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Nah, kalau kita sudah membaca ini, ada keluhan daripada Daud. Ini menyatakan kalau kita melihat ini, kita membaca ini, ada satu persoalan yang ada di dalam Daud tentang kesalahan-kesalahan dia, keraguan dia. Maka ayat 2 sampai 5 ini adalah bagaimana dia menyerahkan dirinya, atau kalau orang bilang memperbaiki diri dia, atau bisa juga dikatakan ada pertobatan begitu ya, pertobatan kepada Allah gitu. Nah, ini penting sekali seperti kita sekarang pada zaman sekarang. Ya, kalau kita berdoa penting sekali kita pahami dulu
Jadi contohnya kalau saya mendoakan orang, saya tanya dulu kenapa, apa masalahnya dengan istri, dengan orang lain, dengan anak, atau apa problemnya, ya. Baru kita mengajarkan. Jadi pendeta jangan hanya bisa berdoa aja, tapi memahami, ya, masalah keluarga, masalah apa harus dipelajari, bagaimana mengatasinya dan lain sebagainya. Persoalan keuangan harus ngerti gitu loh. Kalau pendeta nggak bisa mengerti soal keuangan, bagaimana dia membimbing domba-dombanya gitu loh. Akhirnya domba-dombanya ditipu terus, atau pendetanya sengaja dombanya blow on gitu, biar gampang tetap bisa dapat ditipu gitu loh. Jadi setidak-tidaknya pendeta harus mengerti gitu loh. Jadi dipertanyakan kenapa masalahnya gitu. Sehingga kita harus memberikan dia solusi jalan keluar gitu loh. Karena kita pun sudah menerima dialah jalan kehidupan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau kita nggak bisa memberikan jalan kebenaran dan kehidupan, nah terus bagaimana? Kita cepat-cepat, ayo kita berdoa. Nah ini, apakah orang itu bisa ngerti? Kemarin dijelaskan Pak Tony itu bagus sekali gitu. Apakah kita karena taat, takut dengan surga dan neraka, ataukah kita percaya tanpa mengerti, atau kita sendiri menjalankan dan mengerti. Nah, itu kemarin itu jelas sekali itu dalam firman Tuhan itu. Dalam Markus 6 itu. Jadi pentingnya kita harus mengerti persoalan yang dialami Daud. Makanya 2-5 ini simpel aja bahwa Daud menginginkan pertobatan dia gitu untuk memperbaiki tindak laku dia karena dia tahu dia ada persoalan gitu. Makanya dikatakan di sini kan murka Allah lah, jangan menghajar aku lah, dalam kepanasan amarahmu, kasihanilah aku lah, ya, sebab aku merana, sembuhkanlah aku, sebab tulang-tulangku gemetar gitu ya. Jadi ada satu eh, keinginan untuk memperbaiki posisi dia gitu. Jadi tidak bisa kita ada utang orang, nggak mau bayar, terus kita datang untuk minta doa gitu loh. Tidak bisa, kita harus menyelesaikan. Paling tidak pergi dan mengaku dan bersedia mencicil atau apa. Tapi tidak bisa kita datang pada Tuhan untuk Tuhan tolong bayar hutang saya, nggak ada. Tapi kita punya punya keinginan untuk supaya kita tuh menjadi benar. Kalau punya hutang ya harus bayar gitu loh, tidak bisa tidak. Nah ini yang jadi persoalan. Banyak orang tidak mau menyelesaikan persoalannya, tapi mau minta Tuhan yang ganti rugi semua gitu loh. Datang pada Tuhan dulu ya lah, tahun 80 saya masih muda itu. Wes melok gereja gitu ya. Oke, ayo kita ikut gereja. Pasti lu nanti diberkati. Utang-utang lu dilunasin Tuhan. Nah ini gimana caranya begitu loh. Nah ini kan pengajaran-pengajaran yang menurut saya menyesatkan begitu loh. Tetapi Daud mengerti dan Daud mengajari kita untuk memperbaiki diri kita gitu loh. Apa salah kita? Ya, apa yang harus kita perbaiki? Ya, Tunggu. dan Suaranya. Ulang dah. Sorry. jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkan jiwaku, selamatkan aku oleh karena kasih setiamu. Nah, ini ada pengakuan begitu ya. Nah, ini dalam kehidupan kita kekristenan sekarang mesti kita paham gitu loh. Jangan sampai di dalam kita di dalam suatu kesalahan ya, bukan dosa tapi kesalahan.
bagaimana posisi kita pada saat itu, mau baik beneran atau cuma mau Tuhan yang bekerja gitu loh. Nah ini untuk kita semua hamba-hamba Tuhan mesti belajar gitu untuk bisa memberi jalan gitu loh. Tentunya jalan yang diberikan adalah kebenaran gitu. Tidak bisa kita, udah kalau utang banyak, udah bangun lari aja, ngemplang aja. Kartu kredit sudah numpuk, udah nggak usah bayar, nggak mungkin ditagih lah gitu kan. Tetapi kita harus memberikan jalan yang benar gitu loh. Sehingga di dalamnya ada unsur pertobatannya gitu loh. Seperti yang dikatakan Daud ini kan, ada minta ampun, minta kasihan, jangan marah, jangan menghajar aku dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali di dalam kehidupan kita gitu loh. Jangan sampai karena kita kenal Tuhan terus mau semacam ada jalur khusus gitu, VIP gitu. Ada utang yang nggak usah bayar. Tuhan pasti mengampuni karena kita minta ampun. Ya enggak lah. Nah, mudah-mudahan para teman-teman di dalam memberikan pelayanan penting untuk kita memberikan bertanya sampai di mana peristiwa ini, sampai di mana, mau gimana. Sehingga kita bisa memberikan jalan keluar gitu. Sehingga setelah itu oke, kita mau berdoa silakan gitu. Kita mau mendoakan dia silakan. Tapi yang penting kita memberikan jalan keluar atau mendiskusikan problem dia apa sehingga kita tahu dan kita bisa memberikan jalan keluar. Kita lanjut. Ini ada diskusi gitu, semacam diskusi antara Daud dan Tuhan. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Ini sudah diskusi dengan Allah. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu? Wow, ini kalau kita ambil ini jadinya ayat 1 ini kita ambil ya babak belur nanti kita. Sebab dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu, kepada Tuhan. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati gitu ya. Nah, ini kan kita harus pahami ini adalah suatu diskusi gitu loh. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Membanjiri ranjangku gitu ya. Jadi ada diskusi, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Ini ada diskusi begitu, ada diskusi. Ini penting juga. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita, tentunya juga kita ada diskusi. Diskusinya apa? Ya baca firman Tuhan. Setelah engkau ada orang yang kita layani, dia sudah paham, kita sudah kasih pengertian, tentunya kita memberikan firman Tuhan, sehingga ada diskusi, gitu loh, diskusi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri dia, bukan untuk memperbaiki Tuhan, supaya Tuhan kasihan, no. Ini sering keliru, untuk minta pengasihan Tuhan, gitu loh. Padahal, pada saat sekarang, kita yang harus berubah, kita harus kembali ke jalur itu. Jangan sampai Tuhan Yesus disalibkan 2 kali. Gitu. Nah, banyak orang yang menginginkan Tuhan Yesus disalib 2 kali, sehingga kita punya dosa diampuni lagi. Gitu. Enggak, kita yang harus kembali ke jalurnya. Untuk supaya kita bisa diterima. Gitu loh. Jadi bukan Tuhan yang suruh kita, kita suruh Tuhan untuk menyalibkan diri lagi supaya kita bisa masuk, tetapi kita yang harus merubah diri kita, ya. Ini penting sekali gitu ya, karena hampir saya berkunjung ke teman-teman apa semua, pemahaman Tuhan yang harus membuat kita, Tuhan sudah disalib, jangan disalib lagi. Kita yang harus berubah, bukan kita minta Tuhan yang bekerja lagi. Kita ini yang harus merubah kehidupan kita. Yang Pak Hendrik selalu katakan itu, kita harus hidup kudus dan tak bercacat. Kalau pada saat kita melihat kita ada salah langkah, ya, berbuat salah, maka kita harus cepat kembali, jangan sampai itu menjadi matang, ya, dan menjadi dosa gitu loh. Tapi kita harus cepat kembali
Dengan apa yang tadi ada diskusi-diskusi ya, dengan membaca firman, atau ada penuntun seorang gembala di situ, atau orang lain yang mengerti untuk memberikan arah-arahan sehingga kita kembali kepada jalur itu, gitu loh. Nah, mudah-mudahan jangan sampai masih ada orang memahami Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan sudah selesai dengan apa yang sudah dikatakan semua. Bagaimana kita yang harus masuk di situ? Bukan Tuhan harus merombak undang-undangnya lagi. Nah, ini yang banyak pemahaman Tuhan merombak undang-undangnya untuk kita spesial banget gitu loh. Tetapi kitanya yang harus berubah karena aturan itu sudah tertulis dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Makanya ada disinggung, emangnya lu mau salibkan Tuhan Yesus lagi kedua kali? Ya, jadi ayat ini nih intinya itu, dan juga di dalam kita berdiskusi itu akhirnya kita mengenal, ya, istilahnya tadi kita berusaha untuk menyelesaikan diri kita sendiri, kemudian kita berdiskusi dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dan kita akhirnya mengerti, ya, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Jadi kadang-kadang kan orang bilang, sampai sekarang juga mungkin banyak, apakah dosa saya sudah diampuni? Apakah kesalahan saya sudah diampuni? Ini problem, biar didoakan 10 kali dia datang lagi. Lah tadi lu ngapain gitu loh, sudah diomongin, sudah didoakan. Siapa yang belum percaya Kristus, silakan maju. Dia maju lagi. Nah, terus mau diapain orang ini? Gitu. Nah, ini biasanya kesalahan pada para pemimpin atau gembala yang tidak memberikan pengembalaan yang baik, sehingga dia bingung mana kata bertobat itu bagaimana, ya, percaya itu bagaimana, sehingga dia merasa kebingungan. Jadi dia merasa masih berdosa, masih bersalah, apalagi gitu ya. Tuhan belum ampuni dan lain sebagainya. Tetapi Daud sini tegas gitu loh. Ya. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat wow, luar biasa percayanya kepada Tuhan. Tetapi apakah sekarang dipertanyakan, lu pasti masuk surga enggak? Banyak yang bilang, jangankan kamu, saya pun nggak masuk surga. Nah, ini kan problem gitu. Kalau ada seorang gembala, seorang pemberita Injil menyatakan, saya juga belum tentu masuk surga. Jadinya apa begitu? Kalau pembawa berita sudah mengatakan, dia sendiri pun belum tentu masuk surga. Nah, ini kan jadi problem. Gitu loh. Jadi kita harus mengerti dan kita tahu posisi diri kita. Jadi kembali lagi, pertama kita harus memperbaiki diri kita untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita memahami, jadi diri kita dulu kita perbaiki. Ya, kemudian kita mulai berdiskusi, contohnya dengan firman Tuhan atau gembala menceritakan dan bagaimana jalan keluarnya, harus memberi jalan. Seorang gembala kalau nggak bisa memberikan jalan, ya berhenti aja gitu loh. Berhenti aja. Bagaimana dombanya kecepet? Aduh, saya nggak tahu cara lepasnya. Ya nggak. Bagaimana domba-domba yang terjepit itu bisa terlepas? Dia harus tahu bagaimana terlepas, bagaimana kukunya kena penyakit. Ya dia harus tahu. Nggak bisa bilang, oh itu bukan bidang saya. Saya kan teologi, cuma tahu teologi. Nah, apa gunanya teologi? Teologi yang dia sekolah itu sebagai alat untuk membongkar firman Tuhan ini. Atau dengan kata halusnya, menghidupkan firman Tuhan ini. Jadi, sekolah teologi kalau sudah lulus, itu hanya alat bagaimana kita
menghidupkan firman ini. Jadi bukan nanti teologinya yang dikotbahkan, ini nanti celaka 12 gitu. Tetapi itu kita sekolah itu untuk memberikan pengetahuan kita, untuk menghidupkan firman Tuhan ini sehingga orang dengan mudah untuk menghidupinya gitu. Termasuk kita juga, karena kita membongkar atau menghidupkan firman Tuhan dengan bekal adalah lulusan STH, MTH, dan lain sebagainya. Untuk menghidupkan, untuk apa? Kita dan yang kita gembalakan itu bisa menghidupinya. Karena kalau tidak, yang tertulis ini jadi mati, nggak ada apa-apanya. Makanya tugas kita menghidupkan firman Tuhan ini. Jadi itu aja kira-kira, dan mungkin satu hal yang penting juga, bahwa Tuhan itu tahulah kita. Kalau Daud ini kan belum ada penebusnya, belum ada Roh Kudus. Tetapi kita hidup sekarang tentunya akan berbeda karena Daud belum ada Kristus yang menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Ya, belum ada tentunya Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada kita, ya. Jadi kalau kita mau ngomong, kalau kita sudah percaya, tentunya doanya lain gitu loh. Jadi doa saya umpama kalau sambil jalan, lihat orang, ada demikian, saya langsung doa. Jadi bukan tunggu nanti pulang kumpul-kumpul, ada yang bilang malam paling baik untuk berdoa malam. Ada lagi satu datang lagi, doa paling baik itu di pagi hari. Bingung kita kan gitu kan. Ya doa aja, pada saat kita lihat kita doa. Kalau sempat ya turun, kita tolong. Ya, kalau enggak kita cari tahu rumahnya di mana. Dikunjungi, apa kekurangan dia, kita berikan. Kan begitu. Jadi bukan doa-doa aja, tapi kita bagaimana berkomunikasi untuk bisa menyelamatkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang gitu kan. Dan kita juga paham seperti yang dikatakan di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur 5:12 juga Tuhan itu sudah menjaga kita, terus kita minta apa lagi gitu loh. Kadang-kadang bilang percaya tapi ada tertulis nggak percaya gitu ya. Mazmur 5:12, Tuhan memagari, ya, memagari kita. Atau di Yesaya 37, 35 juga ada, ya. Jadi hal-hal ini penting bagi kita untuk bahwa kita tuh harusnya mengerti kita ini sudah dijaga Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan ini. Lalu baca enggak itu ayat gitu. Lu percaya enggak Yesus itu dengan firman-firmannya? Nah tentunya kalau kita masih berdoa gitu, suatu question mark gitu ya, pertanyaan yang besar. Emangnya lu sudah percaya? Nah, jadi kita harus melatih diri kita untuk lebih naik. Jangan sampai kita yang sudah jadi gembala, ya itu yang tadi saya bilang. Saya pun belum tentu masuk surga loh. Nah, ini kan celaka 12 gitu loh. Tetapi kita harus yakin ya kepada firman-firman yang sudah ada itu bahwa kita dijaga. Di dalam Matius 6 ayat 8, Tuhan sudah tahu keperluan kita. Tuhan memberikan cukup, tapi mau lebih ya kerja lebih keras, kan gampang. Ya, kalau hari ini belum ini, ya jangan ngumpulin duit jemaat aja, kerja. Kalau mau lebih, ya didik anak-anak kita, istri kita, untuk bisa membantu usaha sehingga penghasilan lebih. Untuk anak-anak bisa sekolah lebih hebat. Jangan kumpul dari kolektor baru anak di sekolah, karena ini agak pemahaman yang salah gitu loh menurut saya. Ya kerjalah pasti bisa. Kumpulin dari muda, sebelum punya anak sudah kumpulin. Ya toh? Kalau anak 18 tahun sudah mau masuk universitas, uang sudah numpuk untuk menyekolahkan anak. Ya kalau nggak mau siap ya leha-leha aja, ya lu serba cukup aja, cukup makan doang untuk
untuk menyekolahkan anak nggak ada uang terus merengek gitu kan. Enggak lah, kerjalah gitu loh. Sehingga apa yang difirmankan Tuhan itu betul-betul tertanam di dalam diri kita. Bahwa Tuhan sudah mengetahui segala keperluan kita. Kita percaya nggak sekarang? Atau kita bisa omong doang? Itu problem, gitu loh. Apakah firman kita bilang, aku percaya, nah, kan begitu kan kalau gereja Protestan kan begitu. Semua disebutin, tiap ada ibadah disebut-sebut terus. Nah, pertanyaannya, percaya nggak? Atau masih berdoa, Tuhan lindungilah aku. Atau kalau kamu percaya ya Tuhan pasti sudah melindungi kita. Tuhan sudah tahu apa keperluan kita. Tuhan pasti cukupi kita. Berani atau tidak? Ya, ini kan problem gitu loh. Apakah kita sebagai orang Kristen yang sudah berani mengatakan, aku percaya? Berani nggak? Atau percayanya palsu? Nah, itu aja gampang, simple. Apakah percayanya itu palsu? Nah, jadi kalau kita benar-benar mau menjadi Kristen, ditunjukkan di dalam Mazmur 6 ini, begitu yakin dia, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapatkan malu dalam sekejap mata. Jadi firman Tuhan ini tidak yang perlu dibahas, tapi ayat-ayat pujian-pujian ini ya dibaca ulang-ulang supaya kita memahami, dan sekali lagi ini juga mengingatkan kepada kita ada di mana gitu loh. Seperti Daud juga memperbaiki diri. Nah, apakah kita juga mau memperbaiki diri atau kita minta Yesus disalib lagi? Nah, ini kan jadi problem. Jadi kita harus memperbaiki diri untuk masuk dalam firman-Nya dan kita melakukannya, maka baru kita bisa mengenal Dia. Kalau tidak, kita tidak mengenal Dia, bagaimana Daud berani menyatakan demikian? Maka saya yakin dan percaya Daud mengenal Allahnya. Tidak mungkin tidak, karena statement-nya yang luar biasa. Ya. Jadi kita harus belajar, berani mengakui kesalahan kita dan kita perbaiki, ya, untuk kita masuk kembali gitu loh. Kalau tidak kita terhilang. Kita yang menjadi Kristen yang epo-epo ya, sepertinya pura-pura ikut Tuhan tetapi sebetulnya jauh dari Tuhan. Rugi, buang-buang waktu. Mendingan ngerampok, ambil duit bank sekalian gitu loh, daripada pura-pura suci, pura-pura begini, tapi tidak mau memperbaiki kelakuan-kelakuan yang tidak baik, kesalahan-kesalahan yang diperbuat, tetapi kita sembunyi di bawah aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, apa? Lu bohong. Kalau lu percaya, lu melakukan segala firman-Ku. Di dalam Yohanes juga bilang, apakah aku mengasihimu Tuhan? Lu bohong, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan firman-Nya. Kan gitu, simpel aja kan. Jadi, apakah kita sekarang, posisi kita di mana? Harapan kita bersama-sama, tiap malam bersama-sama, saling mendukung untuk kita bisa kembali. Kalau kita sudah keluar, kita kembali. Kalau belum percaya, lakukanlah. Seperti murid-murid Yesus disuruh berdua untuk pergi melayani, dan mereka akhirnya mengerti. Bukan hanya taat aja kepada Kristus, bukan percaya aja, tetapi mereka kena angin ribut tenggelam. Tetapi setelah mereka pergi dan melakukannya pelayanan mereka, maka mereka bisa mengerti apa arti percaya itu. Sehingga ya mereka mampu menyembuhkan orang sakit, malah ada yang bisa membangkitkan orang mati. Jangan kita banyak menuntut doang, tapi kita nggak melakukannya.
Semoga firman Tuhan malam ini mengingatkan kita untuk mendukung kita tetap hidup di dalam firman-Nya dan melakukannya dan merubah cara pikir kita agar kita bukan hanya pura-pura percaya tapi benar-benar percaya, yaitu melakukan segala firman-Nya. Apabila kita bilang kita mengasihi Tuhan, lakukan semua perintah-perintahnya. Tuhan memberkati. Silakan Bu Agatha. Ya, thank you Pak Freddy untuk khotbahnya singkat, jelas, padat. Mari Pak Freddy menutup dulu dan sekalian berkat. Setelah itu tanya jawab ya, question and answer. Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Pak Freddy. Mbak. Ya Bapak, bersyukur akan kasih-Mu malam ini kami boleh bertemu bersama-sama membahas firman-Mu Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus terus berjalan mengingatkan kami, membimbing kami, menginsafkan kami, agar kami benar-benar boleh hidup dan menjadi sempurna, karena Bapa adalah sempurna. Ya Bapa, tolong kami semua, agar hari lepas hari kami makin maju, bukan menjadi orang yang tertinggal. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin, amin. Thank you. Mari Bapak Ibu silahkan dibuka mic-nya untuk bertanya atau memberi tambahan atau apapun juga. Silahkan.